Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami hari ini. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 11, ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang pengampunan menjadi syarat penting hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kasih atau mengasihi tetapi nggak ada pengampunan, itu bukan kasih. Ya, jadi kasih itu juga salah satunya buah roh itu ada yang namanya pengampunan, mengampuni. Nah, jika kamu berdiri untuk berdoa, artinya ketika kamu mau berdoa dan ada sesuatu di hatimu yang belum beres terhadap seseorang, ya engkau harus terlebih dahulu ya mengampuni. Lepaskan pengampunan. Ini jadi penting karena apa? Firman Tuhan katakan, ya, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ini senada dengan doa Bapa kami ya. Dikatakan dalam doa Bapa kami, ya ada kalimat yang mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan keterangan bawahnya dikatakan sama. Jika tidak mengampuni, kita nggak diampuni. Waduh, kalau kita tidak diampuni, artinya kita masih berdosa. Padahal firman Tuhan juga katakan, doa orang yang benar besar kuasanya. Nah, bisa saja kenapa doa kita belum dijawab Tuhan? Kenapa doa kita kok rasanya nggak sampai kepada Tuhan? Bisa saja kita belum termasuk yang dikatakan orang benar. Ingat, orang benar bukan orang nggak pernah salah. Yang dimaksudkan di sini orang yang telah dibenarkan. Ya, artinya orang yang sudah bertobat dari dosanya. Orang yang hatinya sudah murni. Artinya sudah nggak lagi dikuasai dosa. Nah, artinya hatinya juga sudah ada pengampunan dong di dalamnya. Ya, karena sudah minta ampun dan diampuni. Nah, kita disucikan. Sehingga termasuk orang benar. Ya, doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau belum benar, ya berarti kenapa kok nggak ada kuasa dalam doa-doa yang kita naikkan? Bisa saja ya karena kita belum mengampuni kesalahan orang. Firman Tuhan jelas katakan, ya, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang.
supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tidak peduli siapa yang salah, tidak peduli siapa yang mulai duluan, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat respon hati kita, Tuhan melihat niat hati kita. Kalau kita ini mungkin katakanlah sebetulnya nggak salah, yang salah orang lain, tapi kita tetap mau melepaskan pengampunan, artinya tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan benci, maka Tuhan pun mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan mulai meluruskan dan membenarkan hidup kita, sehingga doa-doa kita tidak terhalang. Salah satu penghalang doa, ya dosa. Ya dosa itu tidak selalu kita habis melakukan sesuatu yang kejam, bukan selalu seperti itu, termasuk kita menyimpan kebencian, kekecewaan. Coba dikasih Tuhan, ya tidak peduli siapa yang salah, tetapi kalau kau berdoa, mulai ingat adakah mungkin seseorang yang dikecewakan, mungkin ada seseorang yang mengecewakan hatimu, atau justru kau yang mengecewakan orang lain. Intinya lepaskan pengampunan itu. Jangan simpan kebencian. Jangan simpan kekecewaan dalam hatimu. Itu menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan atas orang-orang yang menyimpan dendam. Orang-orang yang hatinya tidak bisa mengampuni. Bahkan dikatakan, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Artinya kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, kita masih bagian dari orang yang berdosa. Waduh, berat ya. Karena itu, ayo bereskan hatimu, ya. Biasanya siapa sih seseorang ini? Ya, seseorang yang mengecewakan, seseorang yang bikin kita sakit hati, biasanya orang dekat dengan kita. Ya, orang jauh misalnya di jalan gitu, ya katakanlah ada masalah dikit, besok cepat lupa karena orang nggak kenal kok. Tapi orang-orang dekat ini loh seringkali yang akhirnya bisa melukai hati lebih lama. Itu bisa tetangga dekat kita, bisa teman kerja kita, sahabat kita, bestie, ya. Itu juga bisa melukai. Bahkan orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita. Nah, orang-orang dekat ini seringkali yang biasa menimbulkan gesekan. Kan gesekan itu paling sering kan yang dekat kan? Gak bisa jauh gesekan, mesti deket itu. Nah, itulah makanya setiap kali engkau mau berdoa, ampuni dahulu, lepaskan pengampunan. Tetapi tidak cukup dalam doa loh ya. Tindak lanjuti apa yang sudah menyatakan dalam doa, temui orangnya, mulai nyatakan, ya aku mohon maaf. Yuk kita saling memaafkan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan. Itu yang dikenan Tuhan. Dan doa-doa orang-orang yang saling mengampuni, maka Tuhan pun akan mendengarkan doa-doa orang tersebut. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih teguran firman-Mu untuk kami pagi hari ini. Untuk kami melepaskan pengampunan terhadap orang yang ada di hati kami ketika kami berdoa kepadamu. Seringkali Tuhan mengingatkan untuk kami lepaskan pengampunan. Dan biarlah kami mentaati itu. Karena dengan kami mengampuni kesalahan orang lain. Atau bahkan kami mohon ampun atas kesalahan kami terhadap orang lain. Maka Bapa di surga juga mengampuni kami atas kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kami, Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan segala yang terbaik yang dari Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.